Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sesuatu tentang analisis kesalahan bahasa dalam berita. Jadi kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Kesalahan berbahasa Indonesia adalah penggunaan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan yang berada di luar atau menyimpang dari faktor-faktor komunikasi dan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia. Sementara analisis kesalahan berbahasa adalah suatu teori yang dipergunakan untuk menganalisis bahasa antara pembelajar bahasa. Maulidah menyatakan bahwa analisis kesalahan berbahasa sebaiknya menganalisis wacana yang ada secara keseluruhan sehingga tidak terjadi tumpang tindih makna. Analisis kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi satu kata, dua kalimat, tiga paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah kebahasaan Indonesia yang berlaku. Jenis-jenis kesalahan dalam berbahasa yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, fonologi, tata bunyi. Yang kedua, morfologi, tata kata. Yang ketiga, sintaksis, tata kalimat. Yang keempat, semantik, tata makna. Lalu yang terakhir, ejaan. Beberapa berita yang terdapat dalam surat kabar, baik dalam bentuk cetak maupun online sendiri, tidak sedikit ditemukan kesalahan dalam segi ejaan, morfologi, sintaksis, dan semantik. Beberapa koran lokal khususnya Solopus terbukti dalam pemilihan katanya ada kesalahan dalam ejaan, morfologi, sintaksis, dan semantik. Keempat aspek tersebut masih banyak terdapat. Kesalahan pada berita yang berjudul Solo kembali gagal masuk daftar jaringan kota kreatif UNESCO. Lalu ada cabai jaga jateng inflasi di bawah 3%. Dan ada yang terakhir tentang tenang tiket KA Solo Jakarta saat Natal dan tahun baru masih ada. Permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini bagaimana bentuk kesalahan berbahasa dari segi ejaan, morfologi, sintaksis, dan semantik yang terdapat di dalam berita Solopus yang telah ditemukan. Hasil dan pembahasan analisis kesalahan berbahasa dalam berita Solo kembali gagal masuk daftar jaringan kota kreatif UNESCO. Yang pertama tentang ejaan. Dalam kalimat tersebut terdapat kesalahan dalam ejaan bagian penggunaan tanda baca kurung siku. Dalam kata tersebut, surat itu hanya mengapresiasi keikutsertaan kami membangun kota kreatif. Jadi tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Dan mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disingkat PUEBI 2016 halaman 55 seharusnya tanda kurung siku diganti dengan tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. PUEBI 2016 halaman 54. Berikutnya analisis kesalahan berbahasa dalam berita tenang tiket KA Solo Jakarta saat Natal dan Tahun Baru masih tersedia. Di sini saya akan membahas tentang
semantik, dan sintaksis dalam berita tersebut. Tiket atau kuota tempat duduk penumpang untuk keberangkatan jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020 menggunakan moda transportasi PT Kereta Api Indonesia (KAI) tujuan dari dan ke Solo masih tersedia 50%. PT Kereta Api Indonesia (KAI) tujuan dari dan ke Solo masih tersedia 50%. Dalam semantik kalimat tersebut terdapat pemilihan diksi yang kurang tepat pada bagian tujuan dari dan ke Solo. Dari dan ke dapat ditafsirkan dari Solo dan ke Solo. Dari Solo pada kalimat di atas merujuk pada asal. Diksi yang dipakai seharusnya tujuan dan keberangkatan Solo. Lalu kata tiket atau kuota tempat duduk penumpang untuk keberangkatan jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020 menggunakan moda transportasi. Kalimat tersebut dalam sintaksis kalimat tersebut terdapat kata yang mubazir. Moda berarti bentuk atau jenis yang berkaitan dengan transportasi. Seharusnya antara moda dan transportasi dipilih salah satu saja agar kalimat menjadi lebih efektif dan tidak mubazir.